Oke, kita lanjutkan lagi. Tugas. Oke, baik, kita lanjutkan lagi di sini. Tadi kita sudah sampai di soal nomor 4 ya. Jadi di sini di soal nomor 4 tuh bilang bahwa lintasan dari A ke B itu kasar lintasannya. Kemudian dari B, C, D dan E itu licin ya permukaannya. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu ya diketahui dari soalnya di sini. Jadi diketahui konstanta bekasnya K ya simbolnya itu sebesar 1 Newton per meter. Kemudian masanya, masa dari bendanya itu 100 gram, kita konversi ke dalam satuan internasional, berarti 0,1 kilogram. Selanjutnya, jari-jari dari lintasan yang lingkaran itu sebesar 50 cm. Ini juga kita konversi ke dalam satuan SI ya, satuan internasional sebesar 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian panjang lintasan CD itu 0,5 meter. Koefisien gesek statis itu kita simbolkan sebagai μs. Itu besarnya 0,4. Dan koefisien gesek kinetis atau μk itu sebesar 0,2 di sini. Selanjutnya kita lihat apa sih ditanya dari soal nomor 4 ini. Jadi ada dua ya. Yang A, itu yang ditanya berapa ketinggian minimum titik A dari tanah saat benda itu dilepaskan agar benda dapat bergerak melingkar satu putaran penuh sebelum menumbuk pegas. Jadi intinya berapa sih ketinggian minimum A itu supaya si benda ini bisa bergerak, kemudian bergerak melingkar di satu putaran penuh ini gitu, bisa sampai lewat dari lintasan melingkar ini. Berapa ketinggian minimum si A-nya. Kemudian yang B, jika ketinggian titik A itu 3,5 R, seberapa jauh pegas tertekan. Oke, kita bahas ya satu persatu untuk soal nomor 4 ini. Jadi diperhatikan di sini untuk soal nomor 4. Jadi kita bahas dimulai dari yang A dulu deh. Oke, ketinggian minimum titik A dari tanah saat benda dilepaskan agar benda dapat bergerak melingkar satu putaran penuh sebelum menumbuk pegas. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau ada soal kayak gini kita buat nih apanya gambarnya, kemudian kita gambar diagram gayanya ya. Jadi di sini saya tulis yang lintasan melingkar nih. Jadi yang warna ungu ini yang lintasan melingkar tadi. Jadi bayangin ya, ketika si benda tadi turun dari titik A, kemudian dari titik A turun ke titik B, kemudian menuju lintasan melingkarnya ya. Nah, tentunya dari bawah dulu nih. Dari bawah sini, misalnya benda tadi saya gambarkan dengan uh, bulat kecil yang berwarna merah ini. Nah, ketika dia masih di bawah sini, itu ada gaya apa aja yang bekerja? Ada gaya berat yang mengarahnya ke bawah, vertikal ke bawah. Kemudian ada gaya normal ya, yang tegak lurus dengan arah permukaan bidangnya. Nah, kemudian dia kan terus tuh naik, naik, naik. Kalau misalnya di tengah sini, kita lihat ada gaya apa aja? Ada gaya berat yang vertikal ke bawah arahnya, kemudian gaya normalnya mengarah ke kiri, ya karena kan tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Dia mengarah ke sumbu X negatif nih, gaya normalnya. Kemudian karena ini lintasannya melingkar, tentunya ada gaya sentripetal dan juga kecepatan sentripetal. Gitu. Nah, arah gaya sentripetal itu cenderung mengarah
mengarah keluar lintasan ya. Makanya di sini arahnya keluar nih dari lintasannya gitu. Kemudian dia tentu bakal naik ke atas ya. Si bendanya ini naik ke atas. Nah, pada saat si bendanya itu ada di titik puncak atau di titik tertinggi, itu gaya normalnya 0. Gaya normalnya 0 sehingga hanya ada gaya gravitasi yang menjadi gaya sentripetalnya gitu ya. Kenapa 0? Karena benda ini kan apa ya, langsung jatuh gitu loh, langsung jatuh ke bawah. Jadi di atasnya itu cepat banget, waktunya cepat banget. Jadi, karena dia langsung mau turun ke bawah, makanya gaya normalnya itu 0 nilainya gitu. Nah, ini penjelasannya tadi saya coba tuliskan di sini nih kata-katanya. Jadi agar benda dapat bergerak melingkar sempurna, maka saat benda berada pada titik tertinggi, itu masih terdapat gaya normal, sehingga kecepatannya itu minimum. Gaya normalnya menjadi 0, dan hanya tinggal gaya gravitasi yang menjadi gaya sentripetalnya. Ya, di sini kita meninjau bendanya kalau dia ada di titik tertinggi atau titik puncaknya. Oke, kita di sini menggunakan, berarti di sini gaya sentripetal itu sama dengan gaya normal ditambah gaya beratnya. Nah, pada saat di titik puncak atau titik tertinggi itu gaya normalnya 0, berarti di sini N-nya sama dengan 0 ya, gaya normalnya 0 ditambah gaya beratnya, sehingga gaya sentripetal itu sama dengan gaya berat. Oke, sekarang kita uraikan nih. Di sini gaya berat itu kan massa dikali percepatan gravitasi. Oke, oke, karena gaya sentripetal itu kan sama dengan gaya beratnya. Nah, berarti di sini gaya berat sama dengan sama aja ya. Jadi gaya berat itu massa dikali percepatan gravitasi, kemudian gaya sentripetal itu kan massa dikali percepatan sentripetal. Oke, kemudian percepatan sentripetal itu kan ini kecepatan dibagi kecepatan kuadrat dibagi jari-jarinya. Ya, percepatan sentripetal. Nah, karena tadi kita meninjau ketika bendanya itu ada di titik puncak atau titik tertinggi, berarti di sini VP-nya ya, kecepatan saat di puncak itu VP kuadrat per jari-jarinya. Ya, berarti di sini tahap pertama ini kita akan mencari kecepatan saat di puncaknya itu berapa. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan VP kuadrat sama dengan percepatan gravitasi dikali radiusnya. Karena kedua ruas ada M-nya, jadi bisa kita coret ya, bisa kita hilangkan. Oke, di sini berarti karena kuadrat, supaya hilang kita akarkan. Berarti di sini VP, kecepatan di puncak itu sama dengan akar dari percepatan gravitasi dikali radiusnya. Oke. Kita sudah dapatkan nih kecepatan saat di titik puncak itu berapa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba nih menghitung kecepatannya agar memperoleh kecepatan sebesar puncak lintas melingkar, besar kecepatan yang diperlukan pada titik B itu berapa? Gitu. Jadi untuk selanjutnya ya, kalau kita lihat dari lintasan ini. Ya, tadi kan kita sudah menghitung tuh kecepatan di titik puncak itu sama dengan akar dari percepatan gravitasi dikali radiusnya. Nah, si benda B ini kan dari titik A turun ke titik B. Nah, dia akan melintas atau bergerak melewati lintasan yang melingkar ini. Nah, dari titik B ini berapa sih kecepatannya yang diperlukan benda itu supaya dia bisa bergerak melewati lintasan melingkar ini. Nah, itu tahap yang akan kita hitung nih di tahap yang kedua ini. Nah, bagian ini ya maksudnya. Di titik B berapa sih kecepatannya supaya dia bisa bergerak melewati lintasan melingkar tadi. Nah, itu menggunakan hukum kekeralan energi mekanik di sini ya. Berarti energi awal itu sama dengan energi akhir. Jadi energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B sama dengan energi kinetik puncak ditambah energi potensial puncak. Oke, kita masukkan ya, kita uraikan. Berarti di sini energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatannya. Berarti ini kecepatan di titik B kuadrat
Kemudian energi potensial itu apa? Massa dikali percepatan dikali ketinggian ya. Kecepatan gravitasi dikali ketinggian. Oke, begitupun juga sama nih energi kinetik di titik P dan energi potensial di titik P. Berarti di sini kita uraikan aja ya. Pada saat di titik B, kalian kalau masih ingat tadi ya lintasannya, titik B itu kan di bawah, dan dia nggak punya ketinggian. Makanya di sini 0 nilai ketinggiannya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Oke, kemudian ini energi kinetik kan setengah dikali massa dikali kecepatan puncaknya ya. P ini puncak. Kemudian ditambah energi potensial di puncak itu kan massa dikali percepatan gravitasi dikali H. Nah, hanya ini di sini 2R. Dari mana 2R ini? Berarti di sini kita lihat kalau lintasannya lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Yang awal kan di titik B, yang akhir itu yang lintasan melingkar ini. Tepatnya di daerah titik puncak atau titik tertingginya. Nah, di sini ketinggiannya berapa? Ketinggiannya tentunya 2 kali R ya. Kan dari sini ke atas aja R. Nah, terus ditambah lagi dari tengah ke bawah R juga. Berarti 2R ya ketinggian lintasan lingkaran ini. Gitu. Kenapa di sini? Kenapa di sini hanya yang di puncak itu 2R gitu ya. Oke, selanjutnya kan kita sudah dapatkan nih kecepatan di titik puncak itu berapa? Akar dari percepatan gravitasi dikali radiusnya. Jadi di sini kita masukkan ya Vp-nya, akar dari percepatan gravitasi dikali R, kemudian dikuadratkan. Oke, Oke sebelum ke situ naik lagi ya ke atas persamaan ini. Jadi karena di sini ada pecahan setengah, biar kita enak hitungnya, jadi kedua ruas, kanan dan kiri kita kalikan 2. Nah, setengah dikali 2 itu kan 1, makanya di sini 1 VB kuadrat. Kemudian di kedua ruas, di kanan dan kiri ini, sama-sama ada massanya juga, atau M ini ya. Jadi bisa kita coret atau kita hilangkan. Jadi syaratnya, kalau mau kita coret, itu di kedua ruas harus ada sama semua. Walaupun penjumlahan, jadi nggak bisa salah satunya. Dua-duanya harus ada, gitu ya. Baru bisa kita coret. Jadi M-nya hilang. Oke. Kemudian di sini setengah dikali 2, 1. Kemudian di sini 2 dikali G dikali R, kan 2 kali 2, 4 ya. Di sini makanya 4 dikali G dikali R. Nah, akar kemudian dikuadratkan. Tentunya hasilnya nilai itu sendiri. Berarti di sini percepatan gravitasi dikali R, selanjutnya ditambah 4 dikali G dikali R. Sehingga kita dapatkan VB kuadrat itu sama dengan 5 dikali percepatan gravitasi dikali R. Nah, karena ini kuadrat ya, supaya hilang berarti kita akarkan. Berarti di sini VB, kecepatan di titik B itu sama dengan akar dari 5 dikali percepatan gravitasinya dikali radiusnya. Itu ya. Sekarang kita sudah punya kecepatan di titik B-nya. Berapa supaya dia bisa lewat lintasan melingkar tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, kita sudah sampai nih di tahap dari tujuan dari soal nomor 4A, mencari ketinggian A-nya itu berapa, supaya dia bisa melewati lintasan yang melingkar tadi. Gitu. Oke, di sini, untuk memperoleh ketinggian HA pada titik B dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik untuk titik A dan titik B. Gitu ya, jadi energi mekanik, hukum kekalan energi mekanik itu kan energi awal sama dengan energi akhir. Awalnya itu yang di titik A dan akhirnya itu yang di titik B. Berarti di sini energi mekanik A, energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan energi mekanik B-nya ditambah usaha oleh gaya non konservatif. Nah, energi mekanik itu kan setengah EKB, energi kinetik B, ditambah energi potensial B, sama dengan ditambah usaha oleh gaya non-konservatif. Oke, kita uraikan lagi ya.
energi kinetik setengah dikali massa dikali kecepatannya. Nah, kecepatan benda tadi pada saat di titik A itu kan V0 ya. V0 kuadrat berarti. Kemudian energi potensial massa dikali percepatan gravitasi dikali hanya ketinggian HA. Nah, ini yang mau kita cari nih, si HA-nya ini berapa. Kemudian sama dengan energi kinetik titik B setengah M VB kuadrat. Energi potensial B itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian B ditambah, nah usaha itu kan gaya, ya gaya dikali perpindahannya ya. Kan kita tahu nih, persamaan usaha itu gaya dikali perpindahannya. Nah, di sini karena lintasan ya, kalau kita tadi di soal nih, kan dibilang bahwa titik A dan titik B itu lintasannya kasar. Nah, berarti kita punya koefisien gesek kinetisnya di sini. Nah, tadi kan diketahui ada dua, koefisien gesek kinetis dan koefisien gesek statis. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai yang kinetis ya, karena bendanya itu bergerak. Gitu. Yang kita gunakan yang koefisien gesek kinetis. Kemudian tadi kalau kita lihat lintasannya di soal nomor 4 ini, kan kita meninjau ya, yang lintasan A ke B ini bidang miring. Dia punya theta. Di sini, punya sudut theta. Berarti di sini gayanya, nah, gayanya dikali cos theta ya. Jadi gaya kan massa dikali percepatan gravitasi, kemudian karena lintasannya membentuk sudut theta, berarti dikalikan cos theta. Oke, S di sini perpindahannya ya. Oke, sekarang kita uraikan ya. Dari yang titik A dulu nih, setengah mv kuadrat. Nah, kecepatan awal, kalau bendanya itu belum bergerak, kecepatan awal pada benda itu kan selalu 0 ya. Jadi di sini V0-nya 0, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian ditambahkan MGHA. Nah, selanjutnya nih, kita lihat di sini. Ketinggian di titik B. Kan titik B itu yang bagian bawah, di bawah tadi. Dia nggak punya ketinggian. Nah, tentunya HB-nya, ketinggian HB itu 0 nilainya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ya gitu. Sekarang berarti persamaan yang kita punya, ini ya, massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian HA sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan di titik B kuadrat ditambah mu K dikali M dikali G dikali cos theta dikali S perpindahannya atau jaraknya. Oke, kedua ruas sama-sama ada massa ya. Di kanan di kiri, kemudian di kanan juga ada massa, jadi bisa kita coret nih, bisa kita hilangkan. Oke, kemudian di sini kan kita tadi sudah punya kecepatan di titik B. Nilainya akar dari 5 dikali percepatan gravitasi dikali radiusnya. Oke, kita masukkan ya nilainya, kemudian kita kuadratkan. Oke, akar kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah nilai itu sendiri. Jadi 5 dikali percepatan dikali percepatan gravitasi dikali radiusnya. Oke, di sini kedua ruas sama-sama ada G ya, atau percepatan gravitasi, jadi bisa kita hilangkan atau kita coret. Oke, berarti di sini persamaan yang kita punya itu HA sama dengan 5/2R ditambah mu K dikali cos theta dikali perpindahannya atau S. Perpindahannya di sini jadi perpindahan dari titik A ke titik B ya. Jadi diperhatikan di sini mana yang kita tinjau gitu. Oke, selanjutnya next ya. Dengan S adalah jarak yang ditempuh berada sepanjang bidang miring ya. Jadi karena tadi kita kan yang kita tinjau di sini lintasan dari titik A ke titik B ini ya. Ini bidang miring kemudian membentuk sudut theta di sini. Tetanya 30 derajat. Nah, di sini yang kita butuhkan aja ya, dari sin cos tangen yang kita butuhkan adalah sin theta. Sin theta itu apa? Depan per miring gitu. Berarti depannya mana? Depannya yang bagian ini ya. Kalau kita gambarkan nih, depannya ini berarti apa? HA. HA. Ketinggian titik A dari bawahnya. HA
to depan, kemudian miring ya kan, sin itu sin mir depannya HA, miringnya yang mana? Miringnya S ya, jarak dari titik A ke titik B, nah itu S. Nah, karena kita ingin mencari S-nya, ya buat disubstitusi ke persamaan yang ini, yang udah kita punya sebelumnya, yaitu dari persamaan ini ya, sin theta sama dengan HA per S, berarti S atau perpindahannya sama dengan ketinggian HA dibagi sin theta. Yaitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini persamaannya yang kita punya, saya tuliskan lagi ya. Tadi HA sama dengan 5/2 dikali G dikali R, ditambah mu K dikali cos theta dikali S. Nah, S-nya ini kita substitusi atau kita masukkan nilainya yang S sama dengan HA per sin theta. Ya, kita masukkan. Oke, kemudian di sini saya tuliskan 5/2 dikali G dikali R-nya pindah ruas ya, jadi negatif tandanya di sini. Oke, kemudian ini sama aja ya, cos per sin theta. Cos per sin theta itu apa? Cos per sin theta itu sama dengan kotangan theta. Oke, gitu. Oke, kemudian kita kelompokkan nih yang sama-sama memiliki HA. Jadi di sini ya, HA, ini kan ada HA-nya, berarti pindah ruas, jadi minus mu K dikali HA dikali kotangan theta, sama dengan 5/2 R-nya pindah lagi ke sebelah kanan ya, jadi positif 5/2 R. Oke, kemudian ini mau saya sederhanakan tulisannya. Jadi HA-nya di luar dikali 1 minus mu K dikali kotangan theta sama dengan 5/2 R. Oke, berarti di sini karena kita mencari HA dari persamaan ini, berarti HA sama dengan 5/2 R dibagi 1 minus mu K dikali kotangan theta. Oke, di sini tinggal kita masukkan aja nih nilai dari masing-masing komponennya. Oke, tinggal matematisnya aja kalau udah sampai sini. 5/2 dikali radiusnya berapa? 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian mu K-nya 0,2 ya, koefisien geser kinetisnya 0,2, tetanya 30 derajat. Berarti kotangan 30 itu sebesar akar 3 nilainya. Oke. Di sini berarti ini operasi perhitungan biasa sih, kalian udah bisa lah. Jadi 0,2 dikali akar 3 hasilnya berapa? Kemudian 1 dikurang hasil dari ini ya, perkalian ini. Dapatlah 0,66. Nah, sehingga kita dapatkan si HA itu 125 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 0,66. Itu sebesar 1,89 meter. Nah, jadi ketinggian si HA dari titik B itu sebesar 1,89 meter untuk dia bisa bergerak melewati lintasan melingkar tadi. Ini ya, kita sudah dapat nih ketinggian HA-nya. Oke, baik. Kita lanjut dulu ke bagian B. Nah, bagian B, itu jika ketinggian titik A 3,5 R, di sini dia bilang kalau A-nya ketinggian A-nya 3,5 R, seberapa jauh pegas akan tertekan. Nah, berarti di sini kalau misalnya HA-nya 3,5 R, berarti 3,5 dikali radiusnya. R ini radiusnya ya. Tadi diketahui dari soal radiusnya 0,5. Berarti 3,5 dikali 0,5 itu sebesar 1,75 meter. Nah, pada kenyataannya, ketinggian HA yang udah kita cari, yang di bagian A tadi, itu sebesar 1,89 meter. Nah, karena 1,75 ini, itu kurang dari 1,89, yang udah kita cari ya, nilai si HA-nya, maka benda itu tidak akan mampu melewati lintasan lingkar gitu. Jadi ketinggian HA minimum ya, tadi kan dibilang tuh di soal, berapa sih ketinggian HA minimum dari titik B supaya si benda itu bisa bergerak melewati lintasan melingkar. Nah, minimumnya ketinggian HA itu 1,89 meter. Dia baru bisa benda itu bergerak melewati lintasan melingkar tadi. Nah, berarti kalau 1,75 itu kan kurang dari itu. Kurang dari ketinggian si HA 1,89. Otomatis dia nggak bisa
melewati lintasan lingkaran tadi, karena minimalnya CHA itu 1,89 meter. Oke, mungkin ini untuk pembahasan ya dari soal nomor 4. Sampai di sini bisa untuk soal nomor 4? Bisa mengikuti? Bisa nggak? Bisa, Kak. Ya, bisa. Yang lain gimana? Bisa? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 5? Belum ada, Kak. Kayaknya. Oke, belum ada. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, harapannya kalian bisa ya soal nomor 5. Soal nomor 4 maksudnya. Soal nomor 4. Karena ini kita juga dari dari dosen pendamping gitu. Supaya bisa menyampaikan soal nomor 4 ini sampai ke kalian biar paham. Karena ini cukup agak nggak mudah bagi mahasiswa gitu sih. Kalau untuk soal nomor 4 ini. Jadi nanti kalau masih bingung, silahkan dipelajari lagi dan ditonton lagi ya rekaman videonya. Itu biar mungkin saya tadi agak cepet banget gitu ngomongnya. Jadi mungkin ada yang terlewat, agak kurang mencerna apa yang saya sampaikan. Jadi bisa ditonton lagi video rekamannya ya. Kalau misalnya tadi saya terlalu kecepatan menjelaskannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, perhatikan di sini. Jadi ada sebuah balok bermasa 250 gram dijatuhkan ke sebuah pegas yang rileks, yang memiliki konstanta pegas K sama dengan 2,5 Newton per centimeter. Nah, kurang lebih gambar sistemnya seperti ini ya. Baloknya itu ada di atas yang dijatuhkan ke bawah nih, ke pegas. Nah, pegasnya di bawah ini. Kemudian arah gaya gravitasi dari baloknya itu mengarah ke bawah, kalau arah gaya pegasnya itu ke atas. Gitu. Nah, balok menempel pada pegas dan menekan pegas sejauh 12 cm. Ya, jadi delta T-nya 12 cm sebelum akhirnya berhenti sejenak. Nah, dalam proses pegas sedang ditekan, berapa sih usaha yang dilakukan oleh balok? Kalau yang A itu gaya gravitasi pada balok, kalau yang B gaya pegasnya. Nah, kalau yang C ini laju awalnya berapa? Kemudian yang D, kalau laju awal pegas itu di 2 kali lipat ini nilainya, nah berapakah pemendekan pegas maksimumnya? Gitu. Oke, coba kita analisis dulu ya dari soal nomor 5 ini. Jadi gambar sistemnya seperti ini nih. Baloknya di atas yang akan dijatuhkan ke bawah. Ada pegas tuh di bawahnya gitu. Kemudian pada saat balok ini jatuh, si pegas itu kan memendek ya, pegasnya memendek. Nah, atau menekan gitu. Si baloknya ini menekan pegasnya dan pegasnya saat memendek itu sejauh 12 cm dia bilang. Kita tuliskan dulu nih diketahui dari soalnya ya. Diketahui massa balok itu 250 gram, kita konversi ke satuan internasional. Satuan internasional massa kan kilogram. Jadi di sini sebesar 250 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian konstanta pegas 2,5 Newton per centimeter, kita konversi juga ke dalam satuan Newton per meter, itu besarnya 250. Kemudian delta T ya, sebesar 12 cm di sini. Atau kita konversi menjadi 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, baik. Kita bahas untuk solusi dari soal nomor 5, dimulai dari yang A ya. Oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 itu yang ditanyakan, yang A, 5A, usaha yang dilakukan pada balok oleh gaya gravitasi pada baloknya. Jadi usaha oleh gaya konstan itu diberikan ini ya. Kalau gayanya konstan, kita menggunakan persamaan ini. Usaha sama dengan F dot S cos theta. Gitu. Nah, dalam kasus ini, gaya itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, ini adalah gravitasinya gitu. Jadi usaha oleh gravitasi.
dan S adalah perpindahannya. Jadi karena tadi baloknya itu dijatuhkan ya dari atas ke bawah, itu kan vertikal tuh turunnya. Apa ya, lintasannya tuh bergeraknya vertikal gitu ke bawah. Perpindahannya ke bawah. Nah, tetanya itu sama dengan 0 derajat. Nah, karena gaya dan searah gitu. Nah, sehingga usaha oleh gaya gravitasi, ini ya persamaannya, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan gaya dot perpindahannya dikalikan perpindahannya dikali cos theta gitu. Nah, gayanya itu kan massa dikali percepatan gravitasi dikali S perpindahannya, tetanya berapa? 0 ya. Cos 0 itu sama dengan 1. Sehingga usaha itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali perpindahannya. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massanya 250 kali 10 pangkat minus 3 kg. Percepatan gravitasinya di sini kita menggunakan 10 meter per second kuadrat ya, biar mudah menghitungnya. Karena juga nggak diketahui itu di soal, harus menggunakan 10 atau 9,8. Jadi kita boleh milih. Nah, supaya lebih mudah kita pakai yang 10 meter per second kuadrat. Kemudian perpindahannya tadi ya sebesar 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini diketahui dari soal juga. Oke, kita kalikan hasilnya di sini usaha oleh gaya gravitasi sebesar 3.000 kali 10 pangkat minus 4 Joule atau sebesar 0,3 Joule ya gayanya. Oke, ini untuk yang A. Jadi clear nih untuk yang A, usaha oleh gaya gravitasi. Nah, yang B juga sama, yang ditanya usaha. Tapi kalau yang B itu yang ditanyakan adalah ya, kalau yang B itu yang ditanyakan usaha yang dilakukan pada balok oleh gaya pegas. Kalau yang A tadi oleh gaya gravitasi usahanya. Kalau yang B itu usaha oleh gaya pegas gitu. Jadi sama-sama usaha nih yang ditanyakan. Nah, coba kita lihat di sini. Gaya pegas itu berubah terhadap jarak ya, karena kan gaya pegas itu persamaannya minus K dikali perpindahannya. K di sini adalah konstanta pegas. Nah, tanda minus pada gaya pegas itu maknanya adalah si gaya ini berlawanan arah dengan arah gerak dari pegasnya ya. Makanya tandanya minus di sini. Makna dari tanda minus ini. Bahwa si gaya pegas itu arahnya berlawanan arah dengan arah gerak si pegas. Di mana arah gayanya itu ke atas tadi, arah gaya si pegas. Oke, kemudian sedangkan perpindahannya itu ke bawah ya, atau S-nya itu ke bawah. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya pegas, ini ya, kita menggunakan persamaan ini untuk usaha oleh gaya pegas. Usaha sama dengan integral dari V dikali ds. Ya. Nah, selanjutnya F di sini adalah gaya pegas. Jadi kita uraikan, gaya pegas itu sama dengan konstanta pegas dikali perpindahannya. Jangan lupa tanda minusnya ya, kita ikutkan. Berarti di sini karena integral, nah karena dia berubah terhadap jarak, berarti ada batasnya dari 0 sampai 0,12. 0,12 ini dari mana? Dari tadi ya, dari soalnya, yang delta T. Pegas itu tertekan sejauh 0,12 meter. Gitu. Oke, selanjutnya karena ini ds ya, berarti yang kita integralkan yang s-nya ini s ds. Oke, jadi minus k-nya kita keluarkan ya karena nggak apa-apa, ini konstanta nggak perlu kita integralkan. Berarti di sini integral dari s ds, kalau kalian udah bisa nih operasi integral sederhana ya. Integral s ds itu sama dengan setengah s pangkat 2. Nah, batasnya dari 0 sampai 0,12 gitu. Jadi kalau integral itu kan pangkatnya dijumlahin, kalau turunan pangkatnya dikurang. Gitu. Oke, ini sudah kita dapatkan ya, integral S ds itu setengah S kuadrat dari 0 sampai 0,12. Oke, sekarang kita hitung. Ya, berarti di sini usaha sama dengan minus setengah, ke depannya setengah dikali K, konstanta pegasnya 250 Newton per meter. Kemudian S-nya itu batasnya.
Nah, batasnya di sini kita masuk hitung dulu yang bagian atas nih. Batas atasnya 0,12 meter, kemudian dikuadratkan ya, jangan lupa dikuadratkan. Nah, di sini karena batas ya, kalau operasi integral, kalau ada batasnya berarti ini dikurang nih tandanya. Di sini dikurang dengan batas bawahnya. Berarti di sini minus setengah, dan dikalikannya 250 Newton per meter, kemudian dikali S-nya. S-nya itu 0. Ya, S batas bawahnya 0 nilainya nih dari sini nih. 0. Kemudian dikuadratkan ya. Kuadrat ini dari mana nih? Dari hasil integralnya kan S kuadrat gitu. Sebenarnya kalau udah kayak gini udah tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Komponennya ada konstanta pegas dan ada S atau perpindahannya. Nah, kalau ada batasnya ini berarti operasinya itu dikurang. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita punya ya 0,12 dikuadratkan itu hasilnya 0,0144. Nah, ini kan yang batas bawahnya 0 nilainya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Jadi di sini 0 dikurang 0, sehingga kita dapatkan ya usaha itu sama dengan minus 1,8 Joule. Kalau kita kalikan, kemudian dikali setengah, hasilnya minus 1,8 Joule. Oke, clear untuk yang bagian B. Usaha yang dilakukan pada balok oleh gaya pegas. Oke, kita lanjut dulu ke bagian yang C. Yang bagian C itu intinya laju awalnya ya, berapa laju balok saat sebelum menekan pegas ya nih, menekan pegas. Nah, kita abaikan gesekannya. Jadi intinya laju awalnya itu berapa sih yang ditanyakan oleh C ini. Oke, dengan menerapkan teorema usaha energi, yaitu total usaha oleh semua gaya sama dengan perubahan energi kinetik dari baloknya. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial atau sama dengan perubahan energi kinetiknya. Karena benda itu bergerak, jadi di sini usaha sama dengan perubahan energi kinetik balok. Oke, kita uraikan usahanya kan total ya, total usaha. Berarti di sini usaha oleh gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegas. Sama dengan, nah delta, kalau delta ini berarti selisih ya. Selisih dari energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Oke, kemudian kita uraikan lagi energi kinetik ini setengah dikali massa dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang setengah dikali massa kecepatan awal kuadratnya. Oke. Kita tahu ya kalau benda itu sudah pada titik akhir, dia tuh nggak punya kecepatan. Berarti di sini V2-nya 0 nilainya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga persamaan yang kita punya, usaha oleh gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegas itu